Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok Eka Kurniawan akan memperkenalkan diri. Dimulai dengan saya Fira Faisa Razan dengan NIM 76, Cynthia Nur Alifah dengan NIM 81, Inta Afwiyah dengan NIM 89, Ina Putri Amanda dengan NIM 92, Syifa Andini dengan NIM 93, dan Ahmad Rifki Fauzan dengan NIM 100. Kami akan menampilkan video berupa penjelasan singkat mengenai biografi, karya, dan pengaruh Eka Kurniawan dalam kesusastraan Indonesia. Nah, sebelum memasuki pembahasan soal Eka Kurniawan, kami akan menampilkan sedikit video wawancara kami dengan orang-orang tentang Eka Kurniawan di mata mereka. Selamat menyaksikan! Eka Kurniawan ya? Iya, betul. Tapi gue gak tahu banyak sih tentang dia, kayak cuma tahu beberapa bukunya doang. Iya ya, aku pernah denger sih namanya, tapi cuma sekilas doang. Tahu, tapi nggak tahu banyak sih. 3 doang sih buku. Sama yang kemarin tuh yang gue lihat punya lu, coret-coret di toilet ya? Ya. Abis itu yang kedua, Cantik Itu Luka. Abis itu yang ketiga itu Lelaki Harimau. Karena aku sering buka akun online bookstore, jadi aku tuh pernah lihat bukunya dia yang judulnya Cantik Itu Luka. Nah iya, Aku sempat buka aplikasi bookstore, terus aku nemuin karangan dia yang berjudul ceritanya tuh novelnya Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas. Itu yang coret-coret di toilet. Ya. Karena menurut gue itu kayak menarik sih. Soalnya kayak orang nggak bisa ngelampiasin ke pemerintah atau ke orangnya langsung. Dia apa sih namanya, melontarkannya lewat si dinding tersebut. Siapa sih Eka Kurniawan itu? Eka Kurniawan merupakan sastrawan Indonesia yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 28 November 1975. Dia menyelesaikan studi pendidikannya di Universitas Gadjah Mada Fakultas Filsafat. Kurniawan sudah menekuni bidang sastra sejak ia masih duduk di bangku SMP. Ternyata di balik kesuksesan Eka Kurniawan, Eka memiliki salah satu panutan dalam sastranya, yakni Pramudia Anantatur, yang juga berpengaruh kepada karyanya Eka sejak awal. Sosok Pramudia Anantatur telah menjadi inspirasi Eka Kurniawan dalam penelitian skripsinya yang berjudul Pramudia Anantatur dan Sastra Realisme Sosialis. Hasil penelitiannya kemudian telah dibukukan pada tahun 1999. Karir kepenulisan Eka Kurniawan sebenarnya sudah dimulai sejak Eka membaca sebuah majalah yang sering memuat mengenai cerita-cerita pendek seperti karya Hilman, Golagong, Arini Suryo Kusumo, dan juga Zara Zetira. Tetapi karya Eka belum juga beruntung karena tidak satupun karyanya yang dimuat oleh majalah. Setelah itu, akhirnya sejumlah puisi Eka terbit di majalah Sahabat yang sering dibeli oleh ayahnya. Naluri Eka sebagai pembaca dan keinginannya untuk menjadi penulis makin kuat semenjak ia masuk SMA Negeri 1 Tasikmalaya. Namun, Eka sempat berpindah-pindah sekolah karena sifat nakalnya. Dan pada akhirnya Eka lulus dari SMA PGRI dan mempunyai keinginan untuk pergi meninggalkan rumah. Eka kemudian lulus tes masuk Universitas Gadjah Mada di jurusan filsafat. Walaupun sempat memutuskan untuk bolos kuliah selama 1 tahun, Eka akhirnya kembali meneruskan studi filsafatnya dan pada saat itulah bertemu dengan buku-buku karya Knut Hamsun yang membuatnya terpukau hingga saat ini. Novel pertama yang ditulis oleh Eka Kurniawan berjudul Cantik Itu Luka, yang diterbitkan pertama kali oleh penerbit Jendela pada tahun 2002. Kemudian diterbitkan kembali oleh Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2004. Novel ini pernah masuk dalam longlist Khatulistiwa Literary Award
pada tahun 2003, di mana Khatulistiwa Literary Award ini merupakan sebuah ajang penghargaan bagi dunia kesastraan Indonesia. Novel ini juga sudah diterjemahkan oleh Ribuka Ota ke dalam bahasa Jepang dengan judul Biwakizu dan diterbitkan oleh Shinpusa pada tahun 2006. Juga diterjemahkan oleh Annie Tucker ke dalam bahasa Inggris dengan judul Beauty is a Wand dan diterbitkan oleh Pushkin Press pada tahun 2016. Beauty is a Wand juga masuk ke dalam longlist Best Translated Book Award Fiction pada tahun 2016. Novel keduanya berjudul Lelaki Harimau yang diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2004. Novel ini juga sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Labodali Sembiring dengan judul Man Tiger dan berhasil masuk nominasi panjang penghargaan The Man Booker International Prize pada tahun 2016. Novel lainnya yang sudah ditulis oleh Eka Kurniawan adalah Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas yang diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2014 dan juga novel berjudul O yang diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2016. Eka Kurniawan juga sudah menulis beberapa cerpen seperti Coret-Coret di Toilet yang diterbitkan pada tahun 2000, Gelak Sedih dan cerita-cerita lainnya yang diterbitkan pada tahun 2005, Cinta Tak Ada Mati dan cerita-cerita lainnya yang diterbitkan pada tahun 2005, Kumpulan Budak Setan yang diterbitkan pada tahun 2010, juga Perempuan Patah Hati yang kembali menemukan cinta melalui mimpi yang diterbitkan pada tahun 2015. Kecenderungan membaca karya sastra luar negeri membuat Eka dianggap sebagai penulis yang membawa nafas segar dalam dunia sastra Indonesia. Oleh beberapa orang, karya-karya Eka dianggap menyuguhkan warna baru dalam kesusastraan Indonesia. Seperti yang ditulis oleh Bahrul Amsal dalam situs pribadinya, bahwa cerita-cerita yang disuguhkan oleh Eka adalah suatu teks yang menolak sempurna. Dalam arti suatu cerita yang dibangunnya tidak selamanya ingin mengafirmasi suatu dunia yang bersih dari cacat. Melalui novel pertamanya Cantik Itu Luka, Eka dianggap membawa aliran realisme magis dalam kesusastraan Indonesia. Eka meramu sejarah dan unsur-unsur magis dalam Cantik Itu Luka sehingga membawa namanya menjadi seorang sastrawan yang dianggap membawa aliran realisme magis di Indonesia. Majalah Horizon juga memuji kecakapan Eka dalam mengisahkan kejatuhan sebuah keluarga inses dengan titik pusat mengisahkan pada tokoh Dewi Ayu. Dalam gaya berkisah yang dengan enteng mencampur adukan realisme dan surrealisme, mengawinkan kepercayaan-kepercayaan lokal dengan silogisme filsafat yang membobol semua tabu, dan memberikan hormat yang sama pada realitas sejarah dan mitos, merupakan pencapaian luar biasa mengingat novel ini merupakan novel pertamanya. Saya akan membacakan satu paragraf cerpen karya Eka Kurniawan yang berjudul Coret-Coret di Toilet. Bocah itu berumur 20 tahun, berpakaian gaya anak pang, dan terkagum-kagum dengan dinding toilet yang polos. Baru dicat dengan warna krem yang centil, ia merogoh tas punggungnya dan menemukan apa yang dicarinya, spidol. Dengan penuh kemenangan, ia menulis di dinding, "Reformasi gagal total, kawan. Mari tuntaskan revolusi demokratik." Pukul 7 pagi, ketika para mahasiswa belum membuat kegaduhan di ruang kuliah mereka, seorang bocah sudah menyerbu toilet yang terdapat persis di bawah tangga. Ia punya sedikit kelainan dengan salurannya. Tampaknya beser, mungkin karena sering minum kopi atau jarang olahraga. Setelah ritual paginya yang membosankan, ia menatap tulisan di dinding yang mencolok itu dengan gemas.